Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian keuangan atau financial control. Topik khususnya adalah mengenai budget. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya mengenai financial control. Di mana pengendalian pengendalian keuangan itu bisa dibagi menjadi 3 kegiatan ya, atau 3 tools. Yang pertama adalah budget, yang kedua adalah cost accounting, dan yang ketiga adalah financial statement. Pada episode kali ini kita akan berfokus pada membahas budget. Untuk membahas cost accounting dan financial statement itu ada di episode selanjutnya. Lalu apa itu budget? Budget ialah perencanaan, alokasi dari penggunaan sumber daya, umumnya ya sumber daya, atau keuangan. Nah, ini financial budget, khususnya keuangan, di masa yang akan datang. Jadi merencanakan saat ini untuk penggunaan di masa yang akan datang. Merupakan bentuk pengendalian keuangan yang paling umum, budget itu, dan merupakan tahap pertama dalam proses pengendalian keuangan. Pentingnya budgeting salah satunya adalah bahwa budgeting dapat memaksa manajer untuk berpikir dan membayangkan kegiatan yang akan datang. Selain itu juga, budget akan menjadi rujukan ketika akan melakukan perbandingan kenyataan dengan rencana. Ya, jadi kalau perbandingan kan kita harus membandingkan aktual dengan rencana. Nah, rencananya itu adalah budget yang telah kita buat sebelumnya. Fokus mengenai financial budget ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah cash budget, yaitu estimasi pemasukan dan pengeluaran serta waktu kapan hal tersebut terjadi. Dapat menginformasikan kapan perusahaan perlu menambah kas atau kapan perusahaan memiliki kas positif sehingga dapat melakukan investasi. Selanjutnya ada CAPEX atau capital expenditure, di mana menjelaskan mengenai rencana investasi alat produksi. Butuh waktu lebih lama agar balik modal gitu ya, karena biasanya alat investasi itu mahal. Lebih menjadi perhatian oleh manajemen atas terkait dengan capital expenditure. Selanjutnya ada balance sheet budget. Dia menggunakan cash budget dan capital expenditure untuk membuat prediksi mengenai balance sheet di masa yang akan datang. Selain itu, kita akan membahas mengenai responsibility center. Ada 3 ya. Yang pertama adalah cost center, tempat di mana fokus manajer adalah mengurangi biaya. Contohnya adalah divisi manufacturing. Nah, jadi mohon maaf gitu ya. Responsibility center itu adalah ada organisasi, kemudian setiap divisinya dibagi-bagi. Ada yang masuk ke cost center, ada yang masuk ke revenue center. Ini definisinya adalah tempat di mana fokus manajer adalah memastikan pemasukan sesuai dengan target. Contohnya adalah divisi marketing. Ada juga yang masuk ke profit center ya, bagian organisasinya. Nah, ini adalah ketika organisasi terdiri atas beberapa unit bisnis yang pada tiap unitnya memiliki divisi produksi sendiri dan divisi penjualan. Jadi gabungan antara cost center dan revenue itu menjadi profit. Ini kita memahami istilah-istilah dulu ya. Nah, kemudian ada proses budgeting, ini juga sama ada 3. Yang pertama adalah top down. Jadi gimana sih cara membuat budget dalam sebuah organisasi? Nah, top down itu ditentukan oleh atasan atau top management. Ini kelemahannya adalah informasi yang diketahui oleh bawahan menjadi tidak termanfaatkan. Jadi yang tahu barangnya bawahan, yang membuat budgetnya atasan. Nah, itu bisa jadi ada gap.
Selain itu komitmen bawahan terhadap budget menjadi rendah karena bukan yang buat, sehingga rasa kepemilikannya kurang. Sehingga komitmennya juga kurang. Selanjutnya ada bottom up, ini ditentukan oleh responsibility center. Terkadang nilainya menjadi melambung karena saya buat, dia buat, orang lain buat, barangnya sama, yang sebenarnya bisa dipakai bersama, tapi karena dijumlahkan nantinya jadinya melambung gitu, pada beli 3 gitu. Padahal beli 1 juga cukup. Nah, ini kelemahannya. Ya, karena ada penjumlahan dari berbagai responsibility center gitu. Selain itu tidak mempertimbangkan tujuan dari upper management. Nah, bisa jadi setiap orang di bawahan itu punya budget, ternyata tidak sinkron terhadap rencana upper management atau goals dari upper management. Nah, kebanyakan perusahaan itu menggunakan kombinasi di mana top management memberikan guideline umum, prioritas, serta prediksi permintaan dan produksi. Tim middle management ini membuat rencana yang lebih detail, lalu didiskusikan dengan upper management dan disetujui oleh upper management dari atau top management. Ya, itu pembahasan awal mengenai pengendalian finansial dan budget. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai definisi budget. Ada 3 financial budget, cash budget, capital expenditure, dan balance sheet budget. Ada 3 tipe responsibility center, cost, revenue, dan profit center. Ada 3 proses pembuatan budget, top down, bottom up, dan kombinasi. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.